Qatar membara. Ternyata Qatar juga oleh Israel. Qatar adalah negara dengan base militer terbesar di Timur Tengah untuk Amerika kan? Iya. Itu adalah penjamin keamanan Qatar sebenarnya kan? Iya benar. Sama Israel. Ini kan kaget. Anehnya di sini ya seperti pengkhianatan tadi, kantor Biro Politik Hamas itu di ibu kota Doha itu kan bukan sesuatu yang diketahui umum. Karena pimpinan Hamas itu ya selalu jadi buronan nomor satunya Israel. Kok ini bisa ketahuan? Nah itu kan itu juga ada kebocoran. Ada kebocoran. Pasti itu ada kebocoran. Nah memang ini menunjukkan bahwa Israel bisa berbuat apa saja karena di cover oleh Amerika secara politik ya. Secara politik, secara ekonomi, secara militer. Jadi Israel nggak akan kena sanksi dia mau negara manapun. Jadi negara mana yang tidak dicari gara-gara oleh Israel? Sebuah negara yang tidak pernah kena sanksi apa-apa. Dan makin jelas bahwa negara pembuat onar di dunia, negara pencari masalah besar di dunia, pengerusakan terbesar ada di bangsa Israel ini, ya. Yang kemudian dengan fitnahnya menuding-nuding bangsa yang sedang mereka jajah. Oke. Ngomongin mengenai status pengeboman Israel kepada Qatar, kita udah bersama Bang Faisal Assegaf seperti biasa. Seorang pengamat politik dari Timur Tengah yang kembali hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang pandangan antum nih ngelihat Qatar adalah negara dengan base militer terbesar di Timur Tengah untuk Amerika kan? Iya. Itu adalah penjamin keamanan Qatar sebenarnya kan? Iya benar. Sama Israel. Ini kan kaget. Ini asli mana ally, mana musuh jadi abu-abu. Iya, memang benar. Memang aneh sih ya. Pertama, ketika itu sekitar siang menjelang sore lah. Ya. Itu sirene pertahanan udara Qatar tidak berbunyi. Ya. Jadi ini aneh, jet tempur bisa nyerang Qatar dan di situ Qatar ada pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah yakni di Al Udeid. Artinya kan Amerika sebagai sekutu Qatar dengan sekaligus sekutunya Israel. Ya. Nah ini aneh juga Amerika membiarkan Israel menyerang Qatar. Itu satu keanehannya. Kok bisa tidak ada sistem pertahanan udara tidak ada yang aktif baik yang Qatar maupun Al Udeid. Itu yang aneh. Yang kedua adalah anehnya di sini ya seperti pengkhianatan tadi, kantor Biro Politik Hamas itu di ibu kota Doha itu kan bukan sesuatu yang diketahui umum. Karena pimpinan Hamas itu ya selalu jadi buronan nomor satunya Israel. Kok ini bisa ketahuan? Nah itu kan itu juga ada kebocoran. Ada kebocoran, pasti itu ada kebocoran. Itu. Yang ketiga, ini kan Qatar ini selalu menjadi mitranya Amerika maupun Israel dalam isu Palestina. Ya. Kenapa jadi mitra? Karena Qatar itu menjadi tempat mediasi ya? Ya, mediasi. Terus yang kedua, kantor Biro Politik Hamas itu setelah diusir oleh Assad dari Damaskus pindahnya kan ke Doha. Nah, jadi dan juga Qatar yang waktu itu jadi melaksanakan usulan dari Perdana Menteri Netanyahu Israel bahwa bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi gejolak di Gaza, yaitu dengan memenuhi kepentingan dalam arti kebutuhan ekonominya Hamas. Makanya Qatar membayarkan gajinya pimpinan Hamas, pegawai negerinya sipil Hamas, terus juga membayar bahan bakar untuk listrik. Kan suplai BBM-nya dari Israel. Tapi yang bayar itu Qatar. Itu proyek itu adalah untuk mencegah agar tidak terjadi istilahnya gejolak lah. Nah, itu. Jadi ya ini yang aneh, kok bisa bocor dan kok tidak bisa ada sistem pertahanan udara Qatar tidak berfungsi, apalagi di situ ya tadi ada pangkalan Amerika. Ini yang sangat aneh dan saya kira ya Qatar itu ya dipermalukan. Ya, dipermalukan. Iya, mereka sudah menjadi mediator, mereka membantu, terus juga mereka juga jadi sekutunya Amerika. Ternyata boleh dibilang ini yang mengkhianati bisa jadi Amerika kok Qatar kan kemarin waktu kunjungan Presiden Amerika Donald Trump ke 3 negara Arab teluk super tajir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar, itu kan dia dapat duit banyak tuh, baik untuk beli senjata dia ataupun untuk investasi secara ekonomi di Amerika. Ya, jadi kalau
udah ada pangkalan militer dengan teknologi juga ya mungkin nggak mungkin ece ya. Iya. Benda apapun masuk dalam wilayah itu pasti kedetek. Nah, iya. Pasti ketahuan. Iya. Ini apa? Ini benda apa segala macam. Ini siapa? Izinnya gimana? Pasti kan kedetek tuh. Iya. Mestinya kan apalagi dengan pangkalan militer terbesar sekelas Amerika itu adalah ditaruh di situ, barternya adalah menjamin keamanan negara itu kan. Iya, benar. Ini kebobolan begini, udah ngasih duit, Iya. udah jadi ally, Iya. segala macam. Kena Udah. bom juga, nggak jamin. Iya, memang benar ya. Jadi nggak jamin. Ya ini makanya dengan peristiwa ini artinya Qatar dan negara-negara Arab lainnya memang harus berani bersikap independen. Jadi jangan mentang-mentang mereka sekutunya Amerika, terus mereka tidak berani memberikan balasan terhadap apa yang sudah dilakukan Israel. Ini kan penghinaan. Mereka sekutunya Amerika tapi diserang oleh sekutu Amerika yang lain. Itu kan aneh dan penghinaan buat Qatar itu sendiri. Karena Qatar udah berkorban banyak untuk itu. Padahal dia berniat untuk membantu Israel juga kan, maksudnya untuk cari jalan tengah yuk kan gitu kan. Iya, memang benar. Iya, sebenarnya itu. Dan Qatar yang selama ini jadi mediator karena kantor biro politik pimpinan Hamas itu kan adanya di Doha. Nah ini yang mungkin akan menjadi penilaian adalah banyak hal nih. Penyerangan ini pasti sudah direncanakan, itu pasti. Iya. Karena dari penyerangan ini menurut saya, nggak tahu nanti koreksi Bang kalau salah, adalah berupaya supaya nggak terjadi perdamaian. Intinya begitu kan? Karena yang mau dihabisin ke pimpinan tim negosiasi kan sebenarnya, bukan Iya. tim lapangan yang di lapangan untuk perang kan? Iya. Tim negosiasi. Berarti Israel sendiri adalah kepengen konflik ini terjalan. Iya, memang. Gitu kan? Iya. Nah, ketiga, operasi ini direncanakan supaya tidak boleh gagal. Karena kalau misalnya masuk itu pesawat atau drone ke situ, berarti ini pelanggaran politik. Iya. Tapi Melanggar wilayah kedaulatan. Melanggar wilayah kedaulatan, tapi misi berhasil kan gitu maunya kan? Iya. Udah melanggar wilayah kedaulatan, gagal lagi misinya. Iya. Double. Iya. Ini gimana Bang? Ada pandangan politik seperti apa jadi sekarang nih? Ya, saya kira Qatar harus mengambil sikap tegas, bukan hanya mengecam. Ya, mereka mungkin sudah mulai, kalau bisa, ya ini kan ganjalannya selalu di Israel. Ketika Hamas sudah menyatakan siap melakukan kesepakatan final, jadi nggak setengah-setengah lagi, nggak parsial. Ternyata Israel nggak mau. Itu kan yang selama ini. Saya kira ya Qatar harus mengambil sikap untuk sementara ya mundur sebagai mediator. Artinya ini sebagai bentuk, karena Qatar tidak mungkin berani menyerang Israel karena di situ ada Amerika juga. Ya Qatar harus mengambil sikap politik yang lebih tegas. Saya kira ya Qatar harus mundur sebagai mediator untuk memberikan tekanan terhadap Israel. Karena kan yang selama ini yang dipercaya baik Amerika maupun Israel itu kan sejauh ini masih Qatar. Ya Qatar itu tadi selain karena dia punya duit, terus juga dia juga punya hubungan baik dengan Amerika. Kemudian juga mereka juga yang menjamin keamanan pimpinan Hamas. Artinya pimpinan Hamas ketika mau tinggal di Doha itu kan nggak sembarangan. Artinya mereka dapat jaminan keamanan. Yang kedua, mereka dapat kepercayaan. Artinya mereka percaya ternyata pemerintah Qatar nih bisa menjamin keamanan mereka. Itu satu. Nah, tapi dengan peristiwa ini kan jadi bisa muncul ketidakpercayaan baik dari Hamas sendiri, baik dari Qatar sendiri terhadap Amerika sebagai sekutunya. Lah kok membiarkan negara saya diserang padahal di situ ada pangkalan udara mereka. Dan lagi juga kok membiarkan sama-sama sekutunya Amerika tapi boleh nyerang. Itu kan itu yang aneh. Artinya ya mencurigakan. Nah, terus juga Qatar harus menjaga bagaimana agar pimpinan Hamas bisa percaya sama mereka. Pimpinan Hamas sedikit banyak kan pasti curiga. Ada bocoran nih dari dalam gitu. Iya. Nah, kok bisa bocor ini kantor biro politik kita kok bisa ketahuan? Nah, seperti itu. Ini memang harus segera diusut oleh Qatar dan Qatar harus mengambil sikap tegas, bukan hanya mengecam. Saya kira ya harus mundur sebagai mediator, itu sebagai bentuk ya tekanan kepada Israel, karena selama ini kan mediasi sudah dilakukan sejak awal perang dan selalu dilanggar oleh Israel. Kalau Israel ingin segala bentuk draft kesepakatan itu kan menguntungkan mereka. Mereka ya terakhir itu kan usulan Amerika itu sendiri kan bebaskan 48 sandera kan semuanya versi Amerika dan Israel masih ada 48 sandera.
Nah, nanti Israel membebaskan 2.500 sampai 300 tahanan Palestina, termasuk ratusan. Itu ada sekitar 280-an tahanan seumur hidup, termasuk Marwan Barghouti, Ahmed Sadat, itu tahanan kelas kakap. Itu akan dibebaskan. Itu usulan dari Amerika yang utusan khusus Witkoff. Kemudian pimpinan Hamas harus menyerah, melucuti senjata, terus meninggalkan Gaza. Kan itu versinya Amerika. Oh, nggak mau berarti mereka? Nggak mau. Itu. Gagal kalau itu. Kalah sama aja kalah itu ya? Iya, sama aja menyerah kalah. Itu sebenarnya. Lah memang ini dengan kejadian ini saya kira ya Qatar sendiri, Hamas sendiri harus mempertimbangkan apakah mereka harus tetap berada di Qatar, di Doha, karena kan sudah mulai muncul pengkhianatan nih. Ya. Ini patut dicurigai ada pengkhianatan dari dalam itu sendiri, baik dari Qatar, karena kan menurut militernya Israel mereka bekerja sama dengan Shin Bet, Dinas Rahasia Dalam Negeri Israel. Jadi artinya kan intelijen juga muncul, ada informasi intelijen di lapangan memberitahu, lokasi terakhir itu informasinya, yang ini yang bisa ditarik benang merahnya. Ketika ada kunjungan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, ke Doha, itu kan bertemu dengan pimpinan Qatar, pimpinan Hamas. Ya. Nah, disitulah kebocoran bahwa lokasi itu. Jadi dari bangunan luarnya itu dianalisa. Ini lokasi bangunan ini di mana? Ada tanda di luar itu sendiri. Kan kalau bangunan kan punya ciri khas. Emang ada fotonya? Itu ada videonya kok. Gitu. Jadi ciri khas sebuah bangunan itulah yang mulai dicari tahu di mana ini bangunan yang ada seperti ini, itu. Ada informasi seperti itu. Nah, karena kan kita tahu kan, yaitu tadi pimpinan Hamas itu selalu jadi incaran Israel. Otomatis intelijen Israel di lapangan, human intelligence ya terutama, pasti akan mencari tahu di mana sih ini mereka bersembunyi, di mana rumah mereka, di mana kantor biro politik mereka. Nah, ini penghinaan buat Qatar ya, karena mereka selama ini menjamin sejak 2012, nah sekarang bocor di 2025. Nah, buat Hamas sendiri harus mempertimbangkan apakah mereka masih aman nih kalau tetap bertahan di Doha dengan kejadian ini kan. Nah, itu jadi baik Qatar maupun Hamas sendiri pasti akan berusaha menyelesaikan masalah ini segera agar rasa saling percaya tetap terpelihara. Kan butuh kepercayaan nih. Hamas butuh percaya kepada Qatar, Qatar pun juga harus bisa menjamin kepercayaan dari Hamas kalau memang mau berperan sentral. Ini kan Qatar ini berperan sentral dalam isu sekarang perang Gaza ini. Jadi media perundingannya di mana lagi kalau nggak ada perkiraan, kalau nggak sama Qatar kan nggak ada pilihan lagi, nggak ada opsi lagi. Apa kalau misalnya nggak ada bisa dipercaya, bisa nggak ada perundingan lagi dong? Sebenarnya bagi Israel, kalau dari kacamata Israel, sebenarnya Israel tuh nggak peduli siapapun mediatornya, selama draft kesepakatan yang ingin ditandatangani itu menguntungkan mereka, siapapun mediatornya, mereka oke-oke aja. Nah, Hamas kan belum tentu mau sekarang. Nah, itu masalahnya, Hamas belum tentu mau. Ini kan Hamas belum juga mengeluarkan pernyataan sampai sekarang Hamas belum mengeluarkan pernyataan. Mereka baru bilang bahwa pimpinan Hamas selamat, yang tewas hanya 5. Jadi satu anaknya Khalil Al-Haya itu kepala negosiasinya Hamas, kemudian direktur kantornya Khalil Al-Haya, terus sama staff bodyguard, 3, terus sama anggota pasukan keamanan internalnya Qatar itu kan 6, jadi 6. Oh, jadi yang lagi standby di gedung itu? Iya, di bangunan itu. Nah, ini kan Hamas ini baru mengeluarkan pernyataan itu, tapi mereka belum mengeluarkan pernyataan mengenai peristiwa ini. Apa sikap mereka terhadap peristiwa ini kan? Apakah mereka akan melanjutkan perundingan? Perlu melanjutkan perundingan? Karena peristiwa ini menunjukkan bahwa ada pengkhianatan nih di dalam. Kok bisa ketahuan kantor biro politik mereka di Doha? Nah, itu yang akan kita tunggu sejauh mana Hamas menyikapi ini dan sejauh mana Qatar juga menyikapi ini, karena Qatar kalau ingin terus berperan sentral dalam isu Palestina, ya mereka harus bisa memberikan jaminan kepada Hamas bahwa mereka peristiwa semacam ini tidak akan terulang. Tapi ini sepertinya membuka mata dunia ya, terutama di Timur Tengah. Bagaimana mereka semua yang ally dengan Amerika sekarang ikut mengecam. Yang selama ini ya maksudnya masih gandengan sama Amerika gitu ya. Negara-negara Timur Tengah nih ya. Negara-negara Arab Timur Tengah nih ikut mengecam. Karena loh,
Ini kan posisinya kan satu pihak yang sama gitu kan. Iya, benar. Dan sepertinya udah mulai ada distrust nih. Sedikit demi sedikit sepertinya udah ada kepercayaan yang luntur. Statementnya Qatar kan merasa dipermalukan. Iya, benar. Dan juga ini sebuah pengkhianatan dia bilang. Iya. Gimana itu? Apakah ini justru sinyalemen yang bagus? Mungkin jadi melek kali mata Timur Tengah nih. Ya, saya berharap seperti itu. Artinya Amerika dengan Israel itu seperti satu mata uang. Sisi yang satu dengan sisi yang satu sebenarnya sama, nggak beda. Cuma istilahnya seperti mata uang ya, semuanya sama gitu. Dua-duanya tukang bohong gitu. Dua-duanya tidak bisa dipercaya. Ya Trump tidak bisa dipercaya, ya Netanyahu tidak bisa dipercaya. Saya kira peristiwa ini akan membuka mata negara-negara Arab yang selama ini pro Palestina tidak lagi mengandalkan Amerika. Sebenarnya kan persoalannya di Amerika nih. Kalau misalkan tidak mengandalkan Amerika, mungkin posisi tawar dari negara-negara Arab dan Muslim dalam isu Palestina jauh lebih besar ketimbang ketika mengandalkan Amerika. Karena Amerika pasti bias. Amerika walaupun dia menyatakan dia sekutu utama bersekutu dengan Saudi, bersekutu dengan Uni Emirat Arab, bersekutu dengan Qatar, tapi keberpihakan mereka terhadap Israel tentu lebih besar ketimbang dengan negara-negara Arab itu sendiri. Karena ini bisa kelihatan. Kita tahu ketika UEA menandatangani perjanjian Ibrahim 2020, salah satu syarat yang diminta oleh UEA adalah bisa dapat izin impor F-35-nya Amerika. Kan sampai sekarang nggak diizinin. Karena Israel nggak mau ada negara Arab yang kekuatannya setara dengan mereka secara militer. Itu makanya. Jadi tetap saja Amerika akan lebih condong ke Israel walaupun mereka bersekutu baik dengan negara-negara Arab. Standar ganda juga ya itu Amerika. Iya, kelihatan baik, tapi sebenarnya dia memberikan ruang kepada Israel. Nah, ini uniknya bahwa ada pernyataan Trump yang bilang sudah nge-warn Qatar mengenai hal ini, gitu. Tapi Raja mengatakan enggak, gitu kan? Sudah kami sudah kasih tahu. Raja Qatar bilang nggak pernah ada pemberitahuan itu dan mereka merasa dihianati. Iya. Apakah udah mulai luntur? Mudah-mudahan sih jadi luntur ya Qatar dengan Amerika. Saya berharap seperti itu. Artinya negara-negara Arab dengan kekuatan duitnya, sebenarnya mereka nggak perlu mengandalkan Amerika. Mereka bisa bermain dengan Cina, mereka bisa bermain dengan Rusia, karena mereka punya duit. Artinya mereka mau pesan pesawat yang paling canggih pun bisa kalau mau kan. Karena kan negara-negara industri militer seperti Rusia, Cina, Amerika, Inggris, Prancis ataupun Jerman, itu kan intinya supaya hidup mereka harus jualan produk militernya, persenjataannya. Nah, negara Arab yang punya duit mestinya mereka, namanya orang punya duit kan mereka bisa milih. Ini nggak bisa dipercaya, kita cari ini. Kan mereka punya duit, kecuali nggak punya duit, mereka nggak punya posisi tawar. Qatar, UEA dengan Arab Saudi ini kan sebenarnya punya posisi tawar yang sangat besar, karena mereka duitnya nggak ada serinya, duit mereka melimpah dengan kekayaan minyak dan gas. Harusnya mereka mestinya bisa bersikap lebih independen, tidak menggantungkan diri kepada Amerika dalam isu Palestina ya, karena Amerika pasti pro Israel. Ya, namanya juga ada kedudukan, kepengen kedudukan itu nggak ada yang goyang, ya dengan cara minta backingan Amerika kan. Nah, gitu. Ini berarti ada kepentingan kerajaan juga di sana kan. Iya, memang benar. Nah, pertanyaannya nih, jika pun tidak bisa dihindari, Qatar kemudian punya masalah pribadi dengan Israel, mampu nggak ngalahin Israel dengan kekuatan duitnya? Harusnya mampu. Artinya. Tapi kekuatan militernya gimana? Dia bisa nekan Amerika. Nggak bisa dong, kan Amerika ally sana. Tapi kalau di situ kan dia sebenarnya hutang budi sama Qatar. Jangan-jangan yang jajah Amerika nanti malah Qatar. Bisa jadi. Jadi kan kalau kita lihat dari backgroundnya Trump, ini kan pengusaha. Artinya hitung-hitungan lah. Kalau ya maaf, lu minta ini, gue dapat apa kan gitu. Kalau Trump kan pasti namanya pengusaha kan gitu. Gue minta ini, tapi lu ngasih apa nih ke gue nih? Kan gitu. Nggak bisa dipegang tapi Pak. Nah itu Trump tuh nggak bisa dipegang. Jadi ya itu tadi memang susah. Nah yang ini jadi yang sekarang jadi dilema itu sebenarnya Qatar sama Hamas. Dilema dalam arti apa saya harus lagi terlibat nih langsung dalam isu Palestina, terutama untuk rugi dia soalnya kan, rugi gitu kan. Malah rugi dia. Artinya dia akan Israel kan sudah menyatakan menteri pertahanannya
terakhir setelah serangan ini Israel Katz tuh Menteri Pertahanan menyatakan kita akan uber dimanapun ada pemimpin Hamas. Artinya serangan yang terjadi kemarin bisa terulang lagi. Nah, Qatar harus siap-siap. Apakah masih mau terus menjamin keamanan pimpinan Hamas? Nah, sebaliknya pimpinan Hamas juga harus mulai berpikir. Kalau sekarang aja bisa dibiarin itu masuk tanpa ada, kan kita belajar dari Iran yang Juni kan, kalau udah diserang bunyi sirene tuh, ya kan? Itu kan di Qatar juga. Oh yang sekarang nggak ada bunyinya, itu kan aneh. Nggak ada senjata penangkal yang cegat tuh. Nah lagi pula itu kan salah satu bandara sentral dunia. Qatar tuh. Salah satu hubnya. Doha. Jadi penerbangan yang mau ke Eropa kemana transit dulu di situ. Memang. Lah, tiba-tiba ada drone kan bahaya juga gitu. Itu bisa mengganggu ekonominya Qatar. Artinya dari segi transportasi internasional, udara internasional, jalur udara internasional bisa terganggu. Nah, ini makanya Qatar harus mulai bersikap. Ini kan investigasi belum nih sedang dilakukan oleh Qatar. Walaupun mereka sudah mengeluarkan kecaman dan sudah memberi sinyal bahwa mereka sebenarnya dihianati nih. Kok Amerika diam aja kita diserang? Padahal kita sekutunya, kita yang ngasih tempat mereka buat bikin pangkalan. Karena kan nggak free juga bikin pangkalan di situ kan. Ada timbal balik lah masing-masing. Nah kok kita masih diserang nih? Percuma dong ada pangkalan Amerika. Kalau kita masih bisa diserang. Kalau yang kemarin kan sama Iran yang diserang pangkalan Amerikanya, bukan Qatarnya, bukan kepentingan Qatarnya. Nah di sini kan kepentingan Qatar di sini dalam arti ketika mereka menjamin keamanan pimpinan Hamas yang terusir dari Damaskus Suriah, ternyata mereka juga dihianati. Nah itu yang perlu dilihat. Ini kan masalah kehormatan, masalah integritas dan kedaulatan dari Qatar itu sendiri yang terganggu sekarang gara-gara serangan kemarin. Jadi kalau misalnya head to head, kemampuan militer Qatar seberapa? Jauh lah. Di bawah? Jauh di bawah. Di bawah Israel? Jauh, sangat jauh. Karena kan Qatar sendiri kan penduduknya cuma ratusan ribu. Aslinya ya, kalau pendatangnya banyak, kalau nggak salah 3 juta dah total itu. Nah penduduk aslinya mungkin 300-an sampai 500.000. Selebihnya kan imigran yang bekerja di situ. Kayak Dubai gitu. Nah semacam itu. Nah, jadi kalau militer berarti di bawahnya Iran dong? Jauh, makanya mereka memberikan Amerika tempat itu salah satu jaminannya yang melindungi wilayah kedaulatan Qatar. Tapi ternyata dengan peristiwa ini mereka ya tentu merasa dihianati oleh Amerika. Lah kok dibiarin Israel? Apa karena gara-gara itu sekutunya dia? Artinya kan kelihatan sikap Amerika keberpihakannya walaupun sama-sama posisinya sekutu baik Qatar maupun Israel. Ternyata Amerika lebih besar pro-nya ke Israel ketimbang ke Qatar kan itu. Artinya Amerika tidak bisa bersikap imbang, nggak netral di sini. Dan di sini juga orang-orang Hamas juga akan berpikiran bisa misalnya suuzon ya. Mereka diempanin sama Qatar. Kalau ternyata mereka pikir Qatar komplisit. Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi. Karena kalau lihat dari sini begini, kenapa kantor biro politik itu bisa ketahuan, ini menarik. Drone Israel nggak masuk selama ini di Qatar. Untuk cari tahu kan perlu drone kalau pakai teknologi ya. Artinya kan human intelligence. Artinya manusia di sini yang sebagai intelnya cari informasi. Di mana nih tempatnya? Karena beberapa bulan sebelumnya itu memang pimpinan Netanyahu pernah bilang. Terus Panglima Angkatan Bersenjata yang baru Eyal Zamir bilang, kita akan menyasar, Netanyahu bilang, kita akan membunuh pemimpin Hamas di luar, ya kan? Karena mereka sudah putus asa nih, sampai sekarang nih belum bisa diajak berunding, terus versi mereka ya, belum mau menuruti draft kesepakatan Hamas ya. Jadi salah satu caranya ya sekalian aja habisin pimpinannya. Gaza dihabisin. Artinya infrastruktur semuanya wilayah Gaza dihabisin. Nah pimpinannya di luar dihabisin. Kan itu yang dilakukan Israel sekarang dengan peristiwa kemarin. Nah itu yang bermain saya kira lebih besar dari ya manusia, agen intelijennya ya manusia di lapangan. Artinya mencari tahu di mana posisi kantor biro politik Hamas itu di Doha itu mereka. Dan bisa jadi mereka juga sudah mulai dapat, saya nggak tahu seberapa ya, informasi di mana sebenarnya mereka tinggal. Ini kan kantor biro politik kan kantor, artinya mereka nggak tinggal di situ. Nah bisa jadi mereka juga sudah mulai cari tahu di mana atau udah dapat informasinya.
Di mana nih tempat tinggalnya? Ya berarti kan sebenarnya keselamatan mereka juga terancam juga. Nah, kan? itu terancam. Artinya Hamas sekarang ini yang skenario-nya yang bisa diambil sama Hamas. Pertama, mereka tidak melanjutkan lagi perundingan karena Israel tidak bisa dipercaya kan. Ketika mereka sedang membahas draft dari versi Amerika, proposal Amerika, mereka dibom. Itu satu. Yang kedua, ternyata mereka udah nggak aman lagi nih di Qatar. Mereka sudah mulai harus mencari tempat. Nah, tempat yang paling mungkin nih sejauh ini ya, kalau menurut saya sebagai sekutunya Hamas lah, ya Turki. Kalau mereka ngebom Turki, perang sama Turki, ya kan lebih berat, Turki lebih siap kalau perang ya. Iya, cuma persoalannya Turki dengan Israel punya hubungan diplomatik. Artinya agen intelijen Israel lebih mudah masuk ke Turki ketimbang. Nah, itu persoalannya. Karena mereka punya hubungan diplomatik. Ya paling bagus ke Cina. Nah, Cina ya. Ya benar. Apalagi Cina kan pernah jadi mediator. Iya. Ya, dan Cina juga termasuk kejam dia kalau mata-mata eksekusi di tempat kan gitu kan. Iya. Dan Cina juga memang lebih pro Palestina ketimbang Amerika. Iya benar. Iya. Kalau mau ya ke Cina atau ke Rusia. Nah benar. Ini mau nggak Cina atau Rusia menjadi tempat untuk biro politik selanjutnya? Kan Amerika agak segan-segan nyolek Rusia kan sebenarnya. Ya, pasti untuk ini mikir-mikir dulu. Israel juga pasti mikir loh. Aduh. Nah, seperti itu. Itu sih sebenarnya yang akan dilakukan saya kira ya mereka akan berpikir apakah akan melanjutkan perundingan ini. Karena Israel tidak bisa dipercaya ketika Hamas masih mau membahas draft negosiasi, ternyata mereka disasar oleh Israel. Kemudian juga posisi mereka sekarang di Qatar itu ternyata sudah tidak aman dengan peristiwa kemarin. Dan itu ditegaskan lagi oleh Menteri Pertahanan Israel Katz bahwa mereka akan terus memburu pimpinan Hamas dimanapun. Artinya yang di Iran, terus di Iran itu ada namanya Khalid Kadumi kepala perwakilannya. Terus di Libanon ada Usama Hamdan, ada Barakah. Kemudian di Turki ada. Itu mereka akan buru. Terus juga masih ada di Suriah, di Arab Saudi masih ada kalau nggak salah. Arab Saudi masih ada pimpinan Hamas di sana kalau nggak salah masih ada. Jadi bisa jadi juga misalnya terjadi sesuatu perundingan di Arab Saudi, bisa aja ngebom Arab Saudi, Israel. Berani nggak deh? Kalau ngebom, kayaknya kalau ke Arab Saudi berhitung deh kayaknya dia. Dia pasti akan berhitung. Tapi persoalannya yang menarik di sini Arab Saudi udah mulai membuka diri terhadap komunitas Yahudi. Makanya kita lihat kan pernah ada rombongan 50 pengusaha Yahudi itu datang ke Madinah. Jadi mereka ingin mengulang sejarah. Dulu di Madinah ada kebun kurma milik orang Yahudi yang nyumbangin ke Nabi kan untuk perjuangan. Nah itu kemarin nanam. Namanya itu sebentar. Edwin Shuker atau siapa? Saya pernah wawancara soalnya. Saya wawancara dia. Dia orang Yahudi, pengusaha Yahudi dari Inggris London. Dia yang mimpin rombongan 50 pengusaha itu. Nah, itu bisa jadi di antara itu kan bisa jadi agen. Kalau berhitungnya tuh kalau dia lakukan maka seluruh umat muslim di dunia nggak pakai mikir lagi kalau memang sudah ibaratnya kayak udah bareng-bareng deh yuk, misalnya Saudi, Qatar yang tadinya ally, bisa jadi secara nggak bisa jadi mau membahu gitu. Paling kan tinggal Jordan Mesir aja nih kan yang masih. Nah. Ya mudah-mudahan seperti itu sikapnya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Qatar membuka mata orang Arab nih, negara-negara Arab yang selama ini jadi sekutu Amerika. Ternyata Amerika nggak bisa dipercaya sepenuhnya kok. Mereka tetap lebih pro Israel dalam isu Palestina, khusus dalam isu Palestina. Dan sekarang saya dapat kabar juga bahwa tim Sumut Flotilla itu di drone 2 kali kan, bomnya 2 kali tuh. Walaupun mereka masih ada di Tunis. Ini juga sistem keamanan Tunis juga dijebol juga gitu. Maksudnya kedaulatan Tunis juga diinjek-injek juga nih. Jadi ada 2 negara sekaligus dalam sekali jalan. Qatar dan Tunis diinjek-injek oleh Israel. Gitu. Ini gimana bang? Tunis sebenarnya pro Amerika atau enggak? Enggak ya? Netral? Tunisia itu netral setahu saya. Tunisia netral dan dia juga kalau ulamanya sih memang kalau nggak salah ya saya pernah dengar itu ada ulama yang salah satu ulama Tunis itu yang mengharamkan umat Muslim ke Al-Aqsa.
dengan alasan itu dalam kontrolnya Israel. Karena visanya bayarnya ke Israel kan, bukan ke Palestina. Itu kalau nggak salah ada itu. Kayak Libanon itu termasuk karena mereka memang bermusuhan kan secara ini dengan Israel. Nah memang ini menunjukkan bahwa Israel bisa berbuat apa saja karena di cover oleh Amerika secara politik ya. Secara politik, secara ekonomi, secara militer. Jadi Israel nggak akan kena sanksi dia mau bom negara manapun. Ya termasuk misalkan nanti kantor biro politik Hamas pindah ke Arab Saudi misalkan kalau pindah. Ya kalau dia mau bom ya bom aja nggak ada masalah. Ya karena ya itu tadi rezim yang berkuasa di negara-negara Arab super tajir itu di WA, di Bahrain, di Kuwait, di Oman maupun di Arab Saudi atau Qatar itu kan mengandalkan keberlangsungan rezimnya itu kan pada Amerika. Iya. Mengandalkan itu, makanya ketika ada revolusi Arab mereka tuh sebenarnya ketakutan, tapi beruntung ada Amerika di situ. Amerika bisa jual itu, makanya Amerika kan selalu jual. Musuh bersama kita adalah Iran. Negara Anda bisa terancam, beli senjata. Kan semacam itu. Ada bisnis di belakangnya. Nah, selalu ada bisnis di belakangnya. Waduh, tapi yang ditakuti Amerika jelas senjatanya Cina ya ternyata. Pas dicek melalui perangnya India Pakistan. Nggak taunya nggak ada apa-apanya. Waduh, jadi statusnya sekarang adalah kita wait and see guys. Posisi percaturan politik dari Timur Tengah lagi shifting nih kayaknya. Ada pergerakan sedikit. Ini kan sebuah proses ya. Siapa tahu ini proses meleknya bangsa Arab bahwa memang pembuat kerusakan ya dua negara ini gitu kan. Gitu. Gimana Bang sebagai penutup, apa yang kemungkinan bisa terjadi ke depannya nih? Yang bisa kemungkinan terjadi ke depan, yang pertama sih saya melihat dari sisi Hamas sendiri, ya mereka punya dua opsi ya. Opsi pertama ya mereka nggak lagi melanjutkan perundingan karena mereka percuma juga mereka berunding lagi bahas, ternyata mereka diserang. Walaupun ternyata sasarannya nggak sesuai harapan Israel targetnya. Yang kedua, posisi mereka sendiri di negara yang selama ini jamin, negara Arab satu suku, sama-sama Muslim. Ternyata mereka sudah dihianati juga. Ada pengkhianatan, kok bisa ketahuan kantor biro politik mereka di Doha. Bisa jadi tempat tinggal Khalid Misya'al, tempat tinggal Musa Abu Marzuk, Tahir Nunu, Husam Badran, Zahir Jabarin. Udah bocor di tangan intelijen Israel. Tinggal Israel cari momentum untuk bagaimana menghabisi mereka satu-satu seperti mereka menghabisi Ismailia di Teheran, gitu kan? Atau Saleh Al-Arbi di Beirut. Nah, itu kan pimpinan Hamas semua. Nah, itu saya kira dari sisi Hamas itu. Nah, dari sisi Qatar saya kira Qatar harus bersikap sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi mereka tidak boleh lagi membiarkan, walaupun itu Israel sekutu Amerika, ya mereka harus tidak boleh lagi membiarkan Israel melanggar wilayah kedaulatan mereka atas alasan apapun. Apalagi Hamas ini dalam jaminan keamanan pemerintah Qatar, kerajaan Qatar. Artinya kan ini aib bagi Qatar. Wah, bisa dibom ini. Padahal mereka pimpinan Hamas ini datang ke Doha kan minta jaminan perlindungan. Setelah di Damaskus diusir sama Assad karena nggak mau mendukung Assad kan. Nah, mereka dapat jaminan perlindungan, ternyata di 2025 mereka ya dihianati dengan bisa bocor informasi ini. Nah, Qatar harus bisa, kalau memang Qatar ingin terus berperan sentral dalam isu Palestina, terutama dalam penanganan perang Gaza ini, bagaimana kelanjutannya, masa depannya dan lain-lain, ya Qatar harus bisa memberikan mengembalikan rasa trust dari para pimpinan Hamas terhadap mereka, bahwa mereka bisa menjamin dan hal yang kemarin terjadi tidak akan terulang lagi. Nah, kepada Amerika ya Qatar harus bersikap keras. Qatar harus menekan Amerika ya untuk memberikan sanksi kalau bisa sanksi sekarang nih setelah serangan kemarin, atau mengancam Amerika kalau misalkan tidak bisa menjamin lagi Israel tidak melakukan hal serupa, ya mereka bisa cabut investasi Qatar di Amerika. Itu kan nilainya miliaran dolar. Yang sudah selama ini mereka tanamkan di Amerika, dan kemarin hasil kunjungan Trump setelah dilantik. Itu. Berarti sebenarnya Qatar kalau nggak melakukan apa-apa, terlihat jelas bahwa Qatar juga sebenarnya terjajah. Ya, memang karena hidupnya cuma bayarin preman aja.
Iya. Tapi ternyata dia dipalakan premannya juga gitu kan. Iya, bayarin centeng buat jaga negaranya, jaga kerampokan juga gitu sama temannya centeng kan gitu kan. Iya benar. Nah, kita lihat guys, ini masih bergejolak dan masih selalu banyak perubahan di sini. Alhamdulillah kita udah dapatkan pencerahan sebenarnya posisinya seperti apa, maksudnya seperti apa, dan udah jelas banget. Jadi siapa negara yang merupakan provokator kerusakan dunia. Makasih Bang Faisal untuk waktunya. Ya, untuk teman-teman yang punya pendapat atau diskusi yang berbeda, mau silakan tulis kolom komen kita, dan jangan lupa untuk sebarkan linknya ini ke circle teman-teman semuanya. Siapa tahu akan jadi manfaat buat banyak orang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.